Apa kabar semuanya? Nah, di webinar kali ini kita bakalan bahas tentang regression trend. Ini masih baru saya pakai, tapi kelihatannya bakalan gantiin trend line. Jadi kita bakalan bahas sekarang. Dari beberapa bulan terakhir, saya nemuin menarik, namanya regression trend. Biasanya kalau kita tarik trend line kan kayak gini nih, dari bawah, kemudian yang atas tinggal copy, ditarik kayak gini. Ini yang biasanya kita pakai. Kenapa kok kita butuh gunain trend line? Karena setiap pergerakan ini kalau kalian lihat ya, setiap pergerakan itu ada trend line-nya. Kemudian di sini setiap pergerakan itu ada trend line-nya. Trend line-nya berarti buat apa? Trend line-nya itu bisa nentuin, contoh ada trend line di sini kemudian break retest. Berarti di area sini kita bisa entry karena di time frame besar ini udah kemungkinan akan lower low sebelum lower high lanjut ke lower low-nya. Karena market itu kita tinggal entry di pucuk-pucuk, ngikuti tren aja wis. Kalau trennya turun, sell di sini. Turun, sell lagi. Gitu aja wis, ngikuti. Nggak usah aneh-aneh. Sesimpel itu. Itu gunanya tren. Nah, regression trend di sini untuk mempermudah. Jadi kalian udah paham trend line, tinggal menggunakan regression trend untuk mempermudah. Cara menggunakan trend line itu sebenarnya dari ekor ke ekor. Jadi contoh ada gini. Jadi kita narik trend line-nya dari paling atas, kemudian di copy, tinggal di gini. Harus dari yang paling atas. Jadi contoh. Dari harga ini yang paling atas di mana? Sini. Paling atas. Dari yang sini ke yang kedua, low yang kedua. Jadi lower high, lower low, lower high. Ini dari sini. Karena di sini sudah ke break terlalu banyak, ini nggak bagus. Maka dari itu kita tarik dari sini yang kedua ke yang ketiga. Selesai. Kemudian yang ini paling bawah mana? Sini paling bawah. Ya sudah, hajar. Kemudian mana? Yang paling atas mana? Ini paling atas, hajar. Setelah itu ya paling bawah mana? Ini. Lihat, setiap pergerakan ada trend line yang mengikutinya. Dari sini paham kan? Trend line itu pentingnya seperti apa? Nah, setelah kita tahu di setiap pergerakan itu ada trend line, apa yang kita bisa gunain atau apa yang sebenarnya kita bisa lakukan setelah kita tahu informasi tersebut. Jadi ketika harga itu, contoh ini, setiap pergerakan kan ada trend line tuh, saya bilang. Nah, jadi contoh harga yang saat ini ada trend line kayak gini. Nah, berarti kita apa ini? Contoh, nah kayak gini. Berarti kita nunggu apa? Berarti kita nunggu aja harga itu break trend line. Kemudian retest, sell posisi karena trennya masih turun. Itulah kenapa penting adanya trend line. Saya suka banget gunain trend line gara-gara ini. Kita bisa entry lebih awal atau dapat pucuk supaya risk and reward bisa minimal 1:2 atau bisa mentok di 1:4 sampai 5. Terserah kalian mau ngambil berapa, Tapi intinya di sini ketika trend line tersebut ke break, berarti kita bisa cari untuk sell posisi. Sama seperti ini. Harga itu berarti kita bisa sell posisi. Itu powerfulnya di trend line. Selesai di trend line. Pastinya udah bosen dengerin trend line, tapi itu lumayan penting untuk dipelajari. Dari trend line tersebut, daripada kalian susah-susah nentuin kayak gini kan terkadang nggak pas juga toh. Ada yang teman-teman itu bilang, bingung Pak, saya tarik trend line. Ada namanya trend regression. Jadi diklik di sini, klik, kemudian ada namanya regression trend. Ini regression trend. Diklik aja. Nah, regression trend di sini cara nentuinnya bukan kayak trend line, beda. Di sini hanya kapan kita mau taruh trend line dan kapan kita mau akhiri trend line tersebut. Hanya itu aja, time, waktu, bukan candlestick. Contoh, saya mau tarik trend line dari 26 September sini. Terserah kalian mau klik di bawah sini, mau di mana terserah. Yang penting harus di waktu tertentu. Di sini 26 September karena ini yang paling bawah. Klik, saya mau tarik trend line dari situ sampai harga paling tinggi, yaitu di 14 Juli yang sudah kita jelasin tadi. Memang penarikan trend line itu seperti itu, dari yang paling bawah sampai yang paling akhir. Kita tinggal klik aja, nanti dia otomatis berikan suatu trend line buat kita.
Ini menarik, soalnya kalau saya suruh bikin trendline, pastinya saya dari sini ke sini. Oke, setelah itu saya nariknya dari sini ke sini karena nggak cocok gitu. Dan sesuai sama regression trendnya. Ini lumayan. Oke, setelah itu saya contohkan lagi di time frame kecil. Kalau ini bisa di semua time frame ya. Nah ini contoh trendline. Kalau saya naruh trendline kan kayak gini nih. Nah kayak gini. Kalau saya di regression hanya cuma kayak gini doang. Oke, saya mau narik dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Otomatis dia langsung ke contoh. Kalau mau update gimana? Tinggal ditarik ininya. Ditarik. Mau sampai mana? Contoh mau sampai sini atau mau sampai di sini. Nah, ini akan membuat atau prove my point tentang trendline. Saya contohkan, maksud saya apa? Setiap pergerakan tren itu pasti ada trend line. Dari sini ke sini, trend. Dari sini ke sini, trend. Dari sini ke sini, trend line. Lebih simpel gunainnya dan menurut saya lebih enak kita lihatnya. Misalkan kalau konsolidasi gimana? Sama aja. Kalau kita mau narik tren, contoh ini ya. Kalau kita mau narik tren kan kayak gini, sama yang di bawah. Oke, mungkin saya kalau kayak gini, mungkin saya bakalan flatten kayak gini. Oke, tas bawah. Tapi kalau pakai regression sama aja, bisa dari sini ke yang dia langsung ngikutin. Misal dari sini sampai sini yang ngikutin. Ada fake out di sini. Nah, cara entry-nya menggunakan regression gimana? Banyak cara entry-nya. Sama seperti kita gunain trendline tadi. Trendline tadi kita gunainnya bagaimana? Ketika harga itu break atau ketika harga itu retest. Contoh, harga di sini break. Kalian pakai kalau di emas BTC saya jelasin, kalau kalian trading di kripto atau di emas time frame kecil ada konsolidasi itu jarang sekali dia itu retest, jarang. Jadi mungkin bisa kayak gini itu buy stop, mungkin pending order di ketika harga break karena lumayan dapatnya segitu. Stop loss bisa di bawah sini 1/2 dapat. Bitcoin juga sama, pokoknya semua cryptocurrency jarang banget untuk retest. Ketika emas ini membentuk konsolidasi itu berarti lumayan powerful karena sering banget emas itu ketika konsolidasi tadi saya bilang apa, nunggu break, boom, ketika breaknya biasanya ngikuti harganya. Nah jadi kalau misalkan kalian mau trading emas berarti tinggal buy stop aja di sini M15, misalkan mau time frame kecil boleh. Contoh kalau yang nggak break gimana, breaknya salah, contoh ini ya, naik konsolidasi harusnya kan naik tuh, kan kalian di sini itunya buy stopnya, berarti buy stopnya nggak kena stop loss, nggak kena apa, ya sudah, nanti ketika ada konsolidasi lagi buy stop lagi boleh. Ini juga sama, konsolidasi, oke ada buy stop di sini, ternyata breaknya ke bawah, ya sudah buy stopnya hilang. Kalau emas kelihatannya flag pattern, ini namanya flag pattern atau konsolidasi atau sideways kalau kalian bilang, itu sering banget dan itu lumayan powerful. Tapi harus ingat, konsep rally based rally harus tetap dipegang teguh. Maksudnya apa? Kayak gini, tren turun, konsolidasi, berarti apa? Lanjut turun. Jadi kalian sell stopnya di sini. Ini juga sama, konsolidasi. Tren turun, konsolidasi berarti apa? Tren turun, sell stop. Terus aja kayak gitu. Setelah itu, ini turun, konsolidasi. Oke, berarti saya sell stop di sini. Oh, nggak kena stop, sell stopnya. Oh ya udah, selesai, beres. Breaknya malah naik, close. It's okay. Next time. Nah, saya tunjukin sekali lagi sebelum sesi tanya jawab. Itu regression trend sekali lagi. Kalau kita tarik garis trend, tetap dari yang paling atas kayak gini nih, sini tinggal tunggu break, retest buy posisi untuk lanjut naik. Kemudian yang ini sini berarti tinggal tunggu break, retest, sell posisi, beres. Oke, kalau kita pakai regression, ingat regression di sini bukan masalah candle tetapi waktu. Kita klik yang paling tinggi dan yang paling rendah saat ini. Nah, ikuti itu. Ini settingannya saya lupa bilang, settingannya standar, stylenya saya hilangkan ini karena kebanyakan tulisan saya nggak suka. Kalau mau di extend line-nya itu bisa sampai panjang gini, terserah kalian mau yang mana. Kemudian contoh dari sini ke yang di sini. Oke. Kenapa saya nariknya dari yang paling sini bukan yang paling bawah di sini? Karena harga itu break. Contoh saya narik dari yang paling bawah di sini. Juga sama, bisa, dan dia otomatis nyari. Oke, kalau saya narik trendline di sini, ini nggak bagus. Saya langsung nariknya dari sini harusnya. Jadi dia udah narik trendline secara otomatis yang bagus menurut dia. Dan menurut saya, this is pretty good. This is really good. Oke, kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Oh ya Mas Tama, saya mau nanya Mas.
Jadi waktu saya awal-awal trading itu ya sampai sekarang yang namanya likuiditas itu saya masih sering kena, Mas. Itu gimana ya? Saya masih agak bingung juga karena saya juga baru terjun juga dari 3 bulan yang lalu. Likuiditas di sini maksudnya Bapak gimana kalau boleh tahu? Jadi waktu itu kan sebelum saya ikut di Discord yang Ostama itu, saya pernah ikut di Discord sebelah ya, yang Ken Wilbo itu ya kan, Mas? Mana sebelahnya? Itu kan Discord yang Ken Wilbo itu. Nah, saya pernah ikut itu kan. Dia bilang dia sering ngasih kayak indikator ya dan lain-lain sama ngasih sinyal. Dan saya juga sebenarnya aku tahu analisis juga, tapi kebetulan yang sinyal yang dikasih selalu masuk ke area harga itu terus. Ya, saya ikutin lah sesuai sinyal dia. Tapi ketika saya open posisi ngikutin sinyal dia, itu selalu malah Mas ya? Ketika dia sesuai sinyalnya dia, misalnya saya dapat sinyal saya sell, tiba-tiba dia langsung naik lagi, Mas. Kayak gitu, langsung nyentuh stop loss. Berarti sering terkena stop loss gitu aja dah. Ya. Oke. Coba saya jawab ya. Liquidity sebenarnya kalau dibilang liquidity itu kalau kita bisa bilang kayak gini. Contoh ada harga segini, ini langsung zoom naik, berarti banyak orang ini yang beli ini. Karena saya pernah tahu podcast kalau nggak salah institusi sama hedge fund itu memang bilang kalau kalian mau beli harus di harga murah, kalau nggak beli di harga murah nggak usah beli gitu. Karena untuk masuk market itu nggak sama seperti kita, beda. Kalau kita market entry aja klik, itu nggak, mereka harus ngumpulin liquidity namanya. Itu liquidity sebenarnya seperti itu. Maka dari itu naik. Nah, masalah stop loss terkena terus ya, atau technical analysis nggak berguna nih, contoh ya. Berarti masalah di sini itu sebenarnya masalah probabilitas, karena technical analysis memang tidak mungkin 100% untung. Saya contohkan ketika kita testing indikator kemarin. Oke, ini saya contohkan. Saya pernah coba bikin video Flipcoin. Kalau kalian yang tahu, kita hanya entry buy sama sell tergantung koinnya. Koinnya bilang buy, saya buy. Koinnya bilang sell, saya sell. Tetapi yang bikin menarik, risk and reward-nya tetap sama. Saya contohin ini. Contoh, modal 1.000. Ketika saya gagal atau loss, itu saya loss $10, stabil. Kalian bisa cek video Flipcoin. Ketika saya untung $20 atau 2 kali lipat dari kegagalan saya. Oke. Dari sana, contoh saya loss banyak, kemudian saya winnya kebanyakan, saya gagalin aja banyak. Oke. Nah, dari sini, saya akan jelasin money management saya sama risk management secara simpel. Dari number of trade 50 kali, gagal 33 kali. Jadi kalau Bapak tadi bilang saya mengikuti sinyalnya itu gagal terus, risk and reward-nya berapa? Kalau sekali gagal 40, sekali untung 10, ya mungkin nanti di akhir habis uangnya, bisa jadi. Tetapi kalau misalkan ketika gagal 10, ketika untung 20, bisa dilihat bahwa ketika kita untung hanya 17 kali, gagalnya lebih banyak 33 kali. Gagalnya itu 33 kali, win percentage-nya nggak sampai 40%, 34. Hasilnya tetap untung $10. Tetap untung $10. Ini sudah saya buktikan di video, kalian bisa cek juga. Nah, di sini apa yang bisa kita pelajari? Berarti di sini sebenarnya kita nggak pakai technical aja nggak bakalan habis uangnya. Saya ulangi lagi, kita nggak pakai technical analysis itu nggak bakalan habis uangnya selama risk and reward-nya bagus, stabil. Oke. Jadi kalau Bapak masih beberapa bulan trading masih gagal, coba aja ditaruh di spreadsheet atau Excel gitu. Saya win $20, saya gagal $60, saya win $10, kayak saya gagal $100. Ya kalau dilihat kayak gini berarti apa? Ya benar kalau Bapak nggak make money di sini. Karena kelihatan, tapi sekali win lagi Pak, saya langsung win $100. Iya, tapi untuk jangka panjangnya nggak bakalan bisa stabil. Katanya mau konsisten. Kalau mau konsisten, profitnya harus konsisten juga caranya. Oke? Mungkin banyak yang ketampar masalah risk management, karena memang ini kuncinya memang di situ.
Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Oke. Mas mau tanya, yang kemarin sempat saya tanya di grup Discord, untuk metode scalping itu bagaimana Mas? Dari time frame berapa bisa kita cek ya? Karena saya untuk trading intraday saya udah mulai paham Pak. Cuma kadang kan kita kan emosional nungguin swing itu kan kadang kita entry-nya di London season mau tapingnya di jam 11 malam. Kita udah ngeliat HP terus kan, lihat laptop terus-terusan, gitu, emosional jadi gitu. Boleh. Untuk intraday di time frame berapa Pak kalau boleh tahu? Biasa saya gunain 1H sama 30 menit Mas. Oh Cuma itu sudah untuk codingnya saya di 4H biasanya. Oke, jadi untuk time frame itu codingnya bisa di H1 Pak, di H1 untuk codingnya. Kemudian M30, M15 cari rejection, itu bisa kayak gitu. Kemudian Bapak harus cek H4 candle. Jadi jangan lihat market structure-nya, tapi candle-nya aja. Jadi contoh ya, kalau saya kan biasa ke swing. Kita lihat Euro USD weekly, W1W. Ini Bapak bisa terapin di time frame lebih kecil ya. Semuanya teman-teman juga bisa terapin di time frame kecil. Kita lihat candle bahwa harga itu, kita lihat sebelumnya ini aja. Nah, satu candle di sini itu bercerita banyak. Apa ceritanya? Open candle di sini di harga 19.000 ya, harga bulat. Kemudian harga itu naik secara drastis. Berarti di sini banyak orang yang membeli minggu kemarin. Banyak banget yang membeli. Oke. Kalau di time frame kecil, kita bisa lihat bahwa berarti market ini kayak gini nih. Ya enggak? Kan kalau di time frame kecil kan berarti tren naik, kan kayak gini jadinya. Nah, tuh. Setelah naik secara drastis, kemudian dia harga itu turun. Kenapa kok turun? Ya iya, di time frame kecil karena dia harus ada koreksi. Wajar. Setelah koreksi, setelahnya itu bagaimana? Biasanya itu akan ada koreksi, terus lanjut kenaikannya, lanjut naik. Karena momentumnya atau trennya masih kenceng naik. Oke, maka dari itu harga itu masih naik, walaupun nggak sebanyak yang kita ekspektasi, tapi tetap naik. Yang sekarang kita bisa lihat bahwa oke, ini ceritanya minggu kemarin gimana nih. Nah, kalau di time frame kecil bisa diterapin. Contoh 4 jam ke belakang gimana ya? Berarti 4 jam ke depan bakalan kayak gini nih kemungkinan. Jadi di time frame kecil harus kayak gini. Di weekly di sini ceritanya bagaimana? Oke, ada push yang lumayan tinggi karena momentum kemarin masih tinggi, karena minggu kemarin kan banyak yang nge-buy tuh, momentumnya masih ada untuk yang nge-buy. Setelah itu langsung drop otomatis. Berarti seller sudah lumayan banyak. Maka dari itu harga itu langsung ke push ke bawah. Loh kok masih naik? Ya iya, kan kalau tren kan harus gini. Ke push ke bawah, kemudian gimana? Ya koreksi naik sebelum melanjutkan. Maka dari itu kenapa saya ekspektasi Euro USD minggu ini akan ada penurunan. Berarti kalau saya mau cari-cari di time frame kecil, berarti saya tinggal cari sell posisi, ngikuti candle tadi gitu. Kalau di scalping bisa cek candle di H4, market structure di H1, kemudian M30 untuk rejectionnya. Sama, caranya juga sama, macam-macam. Tapi bisa diterapin kok Pak. Coba aja di H1, M30 sama M15. H4 buat ngelihat candle. Pak Aiman tadi sudah, monggo Pak Aiman. Pak, kalau misalkan contoh kan kalau intraday itu ibaratnya nungguin swing valid dulu nih. Nah, nungguin si swingnya valid itu konfirmasinya apa sih sebenarnya? Soalnya kadang saya misalkan contoh masuk ke harga demand, terus di situ harga mantul lagi nih, balik lagi ke atas. Nah, udah kayak gitu tuh bener-bener valid. Oh ini swing udah valid nih buat swingnya, tapi untuk intraday-nya kan berarti nunggu koreksi dulu baru entry lagi kan. Nah, cuman kadang yang saya masih bingung tuh si swingnya yang validnya itu gimana gitu. Kadang kalau misalkan nunggu rejection doang, kadang malah balik lagi gitu. Oke, berarti di sini isunya atau permasalahannya di penentuan entry mungkin Pak ya, bener ya? Iya, penentuan entry. Ya, sama kadang stop loss juga masih bingung stop loss di intraday-nya ini. Saya ibaratkan intraday swing sama beda time frame aja. Oke. Jadi contoh kita ada swing posisi. Nah, swing posisinya di sini kalau punya saya biasanya kan saya tarik garis trend, market structure, support dan resisten, Fibonacci. Wes itu aja. Enggak macam-macam kalau saya. Jadi misalkan saya udah tarik trend line,
masuk ke area trendline. Good. Support resisten, masuk ke area support resisten. Oke. Kemudian Fibonacci masuk ke 61,8. Good. Kemudian saya lihat higher high, higher low, higher high, higher low, berarti akan lanjut ke higher high-nya atau lanjut kenaikan. Nah, di sini berarti saya mau entry nih. Selesai. Di situ saya mau entry. Nah, saya nunggu validnya itu gimana? Saya masuk ke time frame kecil, kemudian saya cari rejection. Rejection itu macam-macam, Pak. Ada yang seperti ini. Oke. Ada candle yang seperti ini. Tapi intinya kalau saya bisa jelasin, intinya itu ada 3 candle, yang satu kayak gini, yang satu lebih rendah, yang satu lebih tinggi daripada sebelumnya. Ini adalah rejection yang bagus. Yang bagus lagi ada double bottom, itu lebih bagus lagi. Tapi ini aja menurut saya sudah cukup ketika ada di area sini. Saya bisa entry dengan stop loss bisa di bawah low di sini, atau biasanya saya taruh di bawah 78,6. TP-nya terserah 1/2 boleh, 1 sampai ke 27% di sini juga boleh, terserah Bapak. Jadi Fibonacci di sini biasanya saya tentuin untuk stop loss juga, Pak. Jadi kita udah punya sistemnya. Kemudian saya bingung naruh stop lossnya, saya taruh di, ya taruh aja Pak di angka 78,6 beres. TP-nya Pak saya bingung, 1/2 aja. Saya pengen yang agak panjang, ya sampai ke 27% boleh. Nah, dan stop loss di sini harus ada alasannya. Kenapa saya taruh di 78,6? Karena biasanya ketika stop loss ini terkena, berarti apa? Trendline ke break. Low di sini kemungkinan besar bakalan ke break juga. Jadi tren akan berubah. Ada alasannya trennya. Oke. Jadi kalau masalah contoh supply dan demand dan lain-lain itu kalau buat saya agak susah sih. Karena trading saya itu simple banget. Mending cari konfirmasi yang seperti ini, Pak. Cari konfirmasi, tik. Oke, konfirmasinya udah cocok, saya buy. Stop loss di bawahnya, dah terserah market mau gimana. Nah, intraday-nya berarti kita bahasnya yang di sininya kan berarti. Nah, ini juga sama sebenarnya, Pak. Sama seperti swing kita ngomongnya. Nah, di intraday di sini itu pasti ada pergerakan sama seperti swing. Jadi gini, konsepnya itu sama. Intraday, swing itu sama konsepnya. Kalau swing saya paham, Pak, karena di sini sudah nyentuh semua. Oke, berarti intraday juga sama. Cuma kita lihat di pergerakan kecilnya. Contoh ini kan, contoh tren turun. Sekarang intradaynya tren turun. Ya berarti kita sama aja. Kita tunggu aja semuanya untuk bilang yang sama. Support resistennya bilang apa, trendline-nya bilang apa, Fibonacci-nya bilang apa. Kita tinggal sell posisi sampai nyentuh area yang swingnya. Sama aja. Sebetulnya nggak perlu dirubah apapun. Stop loss-nya gimana? Ya sama aja. Tinggal tarik Fibonacci, stop loss-nya bisa di 78,6 sampai ke bawah. Jadi nggak beda, cuma kita lihat swing-nya di sini. Oke, kemungkinan harga itu di sini nih bakalan reject. Jadi mungkin kalau saya mau sell posisi di intraday, saya mentoknya di sana lah. Ketika harga itu break, contoh ini break, retest, gitu kan? Dan di sini gimana ya? Break, retest. Nah, di sini kita analisa lagi, Pak. Oke, trendline sudah break, berarti time frame besar, swing sudah break trendline, valid untuk higher low, untuk retest. Oke, kita coba cek Fibonacci-nya. Oh, udah masuk area Fibo. Oke, buy posisi, karena sudah ke area Fibonacci juga. Buy posisi, sampai ke boleh ngikuti swingnya, karena swingnya kemungkinan sudah higher low untuk lanjut ke. Ini hanya masalah multiple time frame aja kok, Pak. Lebih diperdalam. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk ikut webinar dan mendengarkan saya berbicara. Dan yang bertanya juga, really thank you so much. Sampai ketemu di webinar selanjutnya ya.